Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu saleha. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-7. Aku wanita tak bermartabat? Tanya Anita sambil melotot melihat Aisyah. Aisyah mengangguk. Jika ingin disebut wanita bermartabat, perbaiki perlakuan terhadap lawan jenis Anda. Jika ingin disebut wanita santun, perbaiki tutur kata Anda. Jika ingin disebut wanita beradab, perbaiki sikap dan tingkah Anda. Ucap Aisyah dengan lembut. Anita terdiam, tertegun mendengar perkataan Aisyah yang justru malah menasehatinya. Begitu juga dengan Alfian yang terpana akan sikap Aisyah yang tetap santai dan elegan menghadapi Anita yang emosinya sedang meluap-luap. Aisyah melirik Alfian sekilas lalu pergi berjalan meninggalkan keduanya. Ditinggalkan Aisyah, keduanya diam membisu. Semua perkataan Aisyah sungguh sangat membuat keduanya tak bisa berkata apa-apa lagi. Kalian lihat sendiri, jika Aisyah memang wanita yang luar biasa. Keduanya langsung melihat asal suara. Nurma, ibu Alfian menghampiri keduanya. Ibu? Alfian kaget melihat sang ibu ternyata mendengarkan semuanya. Ibu melihat Anita dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ibu sudah melihat semuanya. Tidakkah kamu bisa melihat perbedaan yang sungguh jauh antara Aisyah istrimu dan wanita ini? Tanya Nurma melihat putranya. Anita semakin dibuat merana mendengar perkataan Nurma. Keduanya sangat jauh, Nak. Kita bisa lihat pendidikan tinggi tidak melulu menjadikan orang menjadi beradab. Seperti kata Aisyah tadi, wanita ini tampak seperti wanita yang tak mempunyai harga diri, mengemis cinta pada pria yang sudah beristri. Anita langsung menutup wajahnya, menangis terseduh. Kamu akan sangat menyesal jika meninggalkan Aisyah hanya demi wanita ini. Alfian terdiam. Nurma lalu berjalan meninggalkan keduanya. Apa salahku? Memangnya aku wanita seperti apa di mata mereka? Aku hanya wanita yang sedang perjuangkan lelaki yang dicintainya. Apa aku sehina itu di hadapan mereka, Al? Ucap Anita dengan lelehan air mata melihat Alfian di depannya. Cukup, aku tidak bisa berpikir lagi sekarang. Lebih baik sekarang kamu tenangkan diri kamu. Setelah itu kembalilah ke kota. Anita menangis terisak. Seharusnya kamu tidak kesini tadi. Sekarang ibuku sudah mengetahui semuanya. Alfian terlihat kesal. Pulanglah, aku harus kembali ke kamar ayahku. Alfian melengos pergi meninggalkan Anita. Ibu masuk ke dalam ruangan, terpana melihat Aisyah yang tengah membantu suaminya melakukan tayamum. Aisyah begitu telaten membantu ayah mertuanya tayamum dan melaksanakan sholat. Semakin membuat ibu yakin jika Alfian telah bertindak bodoh dengan menyia-nyiakan wanita seperti Aisyah. Ibu kembali mengingat kejadian tadi, di mana dia melihat semuanya secara diam-diam. Merasa malu akan tindakan sang putra karena masih berhubungan dengan wanita lain, dan itu pun diketahui oleh Aisyah. Ibu melihat Aisyah, merasa heran dengan sikapnya yang nampak tetap tenang, seolah tadi tidak terjadi apapun. Tak nampak kemarahan ataupun kekecewaan, tidak ada kesedihan bahkan air mata. Semakin membuat ibu yakin jika menantunya itu sudah terlampau banyak merasakan sakit, hingga membuatnya sudah biasa atau bahkan mati rasa. Ibu lantas merasa iba. Hatinya sakit mengetahui jika keadaan rumah tangga putranya ternyata jauh lebih buruk daripada perkiraannya. Alfian masuk, langsung melihat ke arah ibunya, di mana sang ibu langsung memalingkan muka darinya.
Ibu kecewa padamu, nak, gumam ibu dalam hatinya. 3 hari berlalu. Alfian masih terus berusaha berbicara pada ibunya, namun sang ibu selalu menghindarinya. Selama 3 hari ini tidak seperti biasanya. Ibunya tampak tak menghiraukannya sama sekali. Kekecewaan yang besar membuat ibunya tak ingin berbicara dulu dengan putranya. Begitu juga dengan Aisyah. Keduanya masih sama-sama terdiam 1000 bahasa. Tak pernah sekalipun mencoba membahas kejadian waktu itu. Keduanya hanya nampak berkomunikasi di depan ayah yang sedang sakit saja. Itu pun hanya kamuflase pada ayahnya jika rumah tangga mereka baik-baik saja. Alfian lalu banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan merenung. Mengakui jika dari segi apapun, Aisyah memang lebih baik dari Anita. Keduanya sangat berbeda jauh, ibarat langit dan bumi, dari segi penampilan maupun sikap. Aisyah dengan pembawaannya yang tenang, membuatnya justru tampak elegan dengan tutur kata yang mencerminkan tingkat kecerdasannya. Lain halnya dengan Anita, mereka sudah menjalin hubungan selama hampir 5 tahun, membuat ia mengenal baik Anita dan sikapnya. Emosinya yang kadang meluap-luap, kadang membuat dirinya kewalahan menghadapinya. Aisyah semakin lebih baik di matanya ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana istrinya itu merawat serta menyayangi ayahnya dengan sepenuh hati. Alfian mulai merasa bingung. Dia diambang dilema. Hari ini ayah sudah kembali ke rumah. Keadaannya sudah jauh lebih baik, sudah tentu, karena selain istri, ada menantunya yang merawatnya dengan sangat baik. Ayah, ibu, Aisyah mohon izin untuk menginap di rumah Abah malam ini. Aisyah melihat kedua mertuanya. Tentu saja kami mengizinkan, nak. Kamu memang sebaiknya menginap dulu di sana sebelum kembali ke kota besok. Jawab ayah memberi izin. Aisyah tampak senang. Dia langsung pergi ke kamar untuk juga meminta izin kepada suaminya. Walau bagaimanapun dia tahu, terlepas bagaimana Alfian memperlakukannya, dia tetap seorang istri yang harus taat pada suami. Malam ini aku akan menginap di rumah orang tuaku, ucap Aisyah pada Alfian yang sedang melihat laptopnya. Alfian nampak tertegun sejenak. Aku akan mengantarmu ke sana, ucapnya sambil berdiri. Terima kasih. Setelah siap, mereka berdua berpamitan pada ayah dan ibu. Lalu pergi menuju pondok pesantren yang letaknya tak jauh dari sana. Sesampainya di pondok pesantren, Aisyah disambut oleh para santri wanita. Mereka semua tampak senang memeluk Aisyah bergantian. Alfian hanya memperhatikan dari belakangnya. Setelah sampai di rumah, Aisyah dan Alfian disambut oleh kedua orang tuanya, juga adiknya, Maryam. Ibunya kemudian memberitahu jika kakaknya, Siti juga baru saja sampai. Aisyah senang dan ingin segera menemuinya. Nak, Kak Siti sedang beristirahat di kamarnya. Dia sakit. Sakit? Sakit apa, Umi? Tanya Aisyah heran. Ibunya tampak ragu-ragu untuk menjawabnya. Aku akan menemuinya, ucap Aisyah sambil berdiri. Jangan dulu, nak. Dia sedang bersama suaminya di dalam kamar. Umi menahan Aisyah. Kakakmu baru saja keguguran, ucap Abah mengagetkan Aisyah. Aisyah terlihat syok. Dia kembali duduk di samping ibunya. Kata suaminya, Kak Siti sangat sedih kehilangan bayinya. Karena itu suaminya membawanya ke sini agar kita bisa menghiburnya, ucap Umi. Suaminya yang membuat sedih, kenapa kita harus yang menghiburnya? Ucap Aisyah kesal. Dia sangat yakin jika penyebab keguguran kakaknya pasti karena suaminya yang telah menduakan cintanya. Abah dan Umi tampak saling berpandangan. Alfian yang tidak mengerti apa-apa hanya terdiam saja. Umi,
Aku ingin menemui Kak Siti, ucap Aisyah sambil berdiri dan berjalan menuju kamar kakaknya. Aisyah mengetuk pintu. Tak berapa lama pintu dibuka oleh suami sang kakak. Aisyah langsung masuk dan memeluk kakaknya yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Kak Siti menangis di pelukan Aisyah. Begitu juga sebaliknya. Allah menguji kakak dengan berbagai hal. Setelah harus berbagi suami, kini kakak juga harus kehilangan anak. Ucap Aisyah sambil menghapus air mata di pipi Siti. Semua orang yang kini juga ada di kamar itu hanya bisa terdiam. Terlebih lagi dengan Yusuf, suami Siti. Jika kakak tidak siap untuk dimadu, kenapa kakak memaksakan diri untuk berbagi? Jangan karena embel-embel surga, kakak mau dipoligami. Ucap Aisyah sambil berdiri lalu membalikkan tubuhnya melihat Yusuf. Apakah kakakku tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri? Apakah kakakku sakit hingga tak bisa diobati? Apakah kakakku juga tidak bisa memberi keturunan? Yusuf menggelengkan kepalanya. Lalu, kenapa Anda menikah lagi? Jangan bangga mempunyai banyak istri, karena itu bukan prestasi. Maaf, hewan saja melakukannya. Aisyah, teriak Umi dan Abah. Maaf, ini hanya bentuk kekecewaan seorang adik melihat kakaknya tersakiti. Ucap Aisyah lagi. Yusuf terdiam. Dia dibuat tak berkutik dengan semua perkataan Aisyah. Dan ternyata bukan hanya dia. Alfian pun sama. Lagi-lagi dibuat terpana akan perkataan istrinya. Abah terlihat kecewa dengan perkataan Aisyah. Dia langsung pergi meninggalkan kamar. Sementara Umi mendekati lalu memegang tangan Aisyah agar ikut bersamanya. Semua orang pergi meninggalkan kamar itu. Kini hanya tinggal Siti berdua bersama suaminya. Yusuf melihat Siti yang menangis terseduh. Maafkan adikku, ucap Siti terisak. Yusuf mendekatinya lalu memeluk Siti dengan erat. Tidak apa-apa, aku mengerti kemarahan adikmu. Kali ini Abah sangat kecewa, Aisyah. Semua orang terdiam. Sesekali melirik Aisyah duduk di samping Umi. Alfian juga melihat istrinya yang duduk layaknya sedang dihakimi. Dia melihat sekeliling. Hampir semua kakak dari istrinya hadir. Setelah mendengar keributan yang dilakukan Aisyah tadi. Abah tidak melakukan poligami. Bukan berarti keluarga kita menentangnya. Ingat nak, poligami dibolehkan dalam agama kita. Abah melihat Aisyah. Poligami itu syariat. Kalau memang tidak mau atau tidak suka, janganlah kita membencinya. Memang banyak yang mudarat, tapi itu salah oknumnya. Bukan syariatnya. Ibarat seorang haji, ada yang mencuri. Jangan salahkan gelar hajinya, tapi orangnya. Jika dilakukan sesuai syariat, akan banyak sekali hikmah yang dapat diambil dengan berpoligami. Aisyah mengangkat wajahnya. Tapi Aisyah pikir, bila suami memaksakan diri untuk menikah lagi, sementara istri belum siap berbagi, hingga istrinya menderita dan menangis, itu sama saja dengan menzoliminya kan Abah? Seorang istri tidak akan masuk syurga tanpa ridho suami. Tapi bukankah satu tetes saja air mata istri tumpah karena kezoliman suaminya, Allah akan menyegerakan azabnya dan menariknya ke dalam api neraka? Lanjut Aisyah lagi. Deg, Alfias akan tersindir. Dia melirik istrinya. Lagi pula, Abah. Aisyah menghentikan perkataannya ketika dia menyadari sang ibu memegang pundaknya, memintanya untuk berhenti. Aisyah melihat semua kakak-kakaknya, melihat ke arahnya. Sama memberi isyarat untuk menghentikan argumennya. Aisyah lantas sadar jika dirinya sedang dinasihati oleh sang ayah, bukan sedang diajak berdebat.
Maaf, Abah. Aisyah langsung menundukkan kepalanya. Abah tersenyum. Di antara semua anak Abah, kamu memang berbeda, nak. Abah hanya bisa berpesan, dalam situasi apapun, jangan biarkan emosi mengalahkan kecerdasanmu. Aisyah mengangguk. Nah Alfian, sekarang temani istrimu untuk meminta maaf pada kakaknya. Alfian kaget. Dia langsung melihat Aisyah. Sebagai suami, kamu bertanggung jawab atas kesalahan istrimu. Nasihati dia dan bersabarlah jika dia melakukan kesalahan. Nasihat Abah pada Alfian. Alfian terdiam. Suami, tanggung jawab, nasihat, sabar. Semua kata-kata itu berseliweran di dalam kepalanya. Aisyah berjalan dengan diiringi oleh Alfian suaminya. Tidak usah Anda temani, ini kesalahan saya. Saya akan bertanggung jawab sendiri, meminta maaf sendiri. Aisyah menghentikan langkahnya sejenak, berbicara tanpa melihat suaminya. Aku akan tetap menemanimu, ini perintah Abah. Bukankah Anda mau pulang? Sebaiknya Anda pulang saja. Besok pagi saya pasti sudah siap ketika Anda jemput. Aku akan menginap. Alfian berjalan dengan santainya mendahului Aisyah memasuki rumah. Aisyah kaget. Menginap? Maafkan saya, Kak. Ucap Aisyah sambil menundukkan kepalanya di hadapan Yusuf dan Siti. Iya, sudah Kakak maafkan. Tidak apa-apa. Kakak mengerti. Siti tersenyum. Dia memegang tangan Aisyah. Awalnya memang menyakitkan. Tapi lama-lama kakak belajar untuk ikhlas. Dengan harus berbagi suami, kakak akhirnya tahu agar kita harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada suami. Lanjut Siti. Aisyah tersenyum. Siti melihat Alfian. Kalau kamu sebaiknya pikir berulang kali jika ingin menikah lagi. Ucapnya bercanda sambil menunjuk Aisyah dengan ketakutan. Alfian pura-pura tersenyum. Dia melihat Aisyah yang sama sekali tak bereaksi. Alfian mengamati satu persatu buku yang tersusun rapi di atas meja belajar istrinya, yang hampir kesemuanya tentang dunia keislaman. Namun kemudian dia tertarik akan satu buku. Alfian mengambilnya, mundur beberapa langkah, lalu duduk di atas tempat tidur di belakangnya. Dia mulai membaca. Halaman awal di buku itu menarik perhatiannya. Jodoh. Ketika kau jatuh hati dan ingin kau miliki, sekeras apapun kau menginginkannya, jika Allah tak berkehendak, itu berarti dia bukan jodohmu. Yakinlah, jika seseorang yang jauh lebih baik telah Allah persiapkan untukmu. Alfian merenung, seakan tersadarkan akan situasinya yang sama persis. Menginginkan Anita akan tetapi Aisyah yang didapatnya. Apakah Aisyah lebih baik dari Anita? Alfian membasuh wajahnya kasar. Dia tidak ingin mengakuinya tapi memang itu kenyataannya. Hari ini bahkan dia melihat sisi lain dari istrinya. Karakter, keberanian dan pendirian kuatnya membuat semua orang seakan mati kutu di depannya. Alfian terpesona. Pesona akan ketaatannya kepada Allah, bukan pada penampilan lahiriah seperti wanita pada umumnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah masuk ke dalam. Aisyah tampak sibuk membentang kasur lantai. Kata orang, kepribadian seseorang dapat kita lihat dari buku-buku yang dibacanya. Ucap Alfian sambil mengangkat buku di tangannya. Aisyah tak menjawab, dia masih sibuk dengan kasur lantainya. Kamu tahu, hari ini aku belajar banyak hal di sini. Tentang kasih sayang keluarga, poligami, kewajiban suami, tanggung jawab, nasihat, ikhlas, sabar, dan terakhir jodoh. Alfian mengangkat buku yang dipegangnya. Aisyah masih tak bergeming.
Alfian berdiri dan menghampiri istrinya. Tapi dari kesemuanya, hari ini aku lebih banyak belajar tentangmu. Apa yang Anda pelajari dari saya? Tanya Aisyah cuek sambil mengambil bantal di atas tempat tidur. Kamu seorang muslimah yang taat. Jawab Alfian melihat Aisyah yang warawiri di depannya. Tapi sayang, kamu bukan istri yang soleha. Aisyah langsung menghentikan langkahnya melihat Alfian. Apa definisi istri solihah menurut Anda? Taat kepada suami jika dipandang akan menyenangkan hati suaminya. Tapi setiap melihatmu, aku tidak senang karena ada ini yang menutupinya. Jawab Alfian sambil menunjuk cadar Aisyah. Aisyah tersenyum. Maaf, wajah dan seluruh tubuh ini saya haramkan dari penglihatan suami yang zolim. Suami zolim? Tanya Alfian kaget. Aku? Aisyah mengangguk. Suami yang masih membagi cinta dan perasaannya dengan wanita lain. Suami yang berkhianat dengan masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Suami yang tidak pernah menjalankan kewajibannya, mengabaikan dan tidak mencintai istrinya dengan penuh kasih sayang. Semua itu ada pada Anda, suami zolim. Satu lagi, suami yang berjanji pada wanita lain tidak akan pernah menyentuh istrinya. Padahal itu adalah hak isi istri. Apa sebutan yang pantas untuk suami seperti itu? Alfian membelalakan matanya. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya gagap. Saya tahu semuanya. Jadi biarlah saya tutup wajah dan seluruh badan ini, tak tersentuh hingga kita berpisah nanti. Setidaknya tidak akan ada bekas noda di tubuh ini. Bersambung.